Assalamualaikum guys, selamat datang di Ucis Bo. Pernah gak sih kalian perhatiin guys, setiap ada permasalahan di daerah-daerah, pasti yang disalahin adalah pemerintahan pusat. Contohnya seperti jalan yang rusak, pasti pemerintahan pusat yang disalahkan. Fasilitas publik bermasalah, pemerintah pusat juga yang disalahkan. Bantuan yang gak tepat sasaran, pasti ujung-ujungnya pemerintah pusat lagi yang disalahkan. Yang jadi pertanyaannya, apakah semua urusan yang ada di tiap-tiap daerah merupakan wewenang pemerintah pusat? Menurut aku, ini penting banget untuk kita bahas. Karena mengkritik pemerintah itu boleh guys, bahkan itu harus, karena mengingat negara kita ini merupakan negara yang demokrasi. Tapi sebelum menunjuk siapa yang salah, kita juga harus tahu dulu nih, siapa sebenarnya yang punya kewenangan terhadap masalah tersebut. Nah, di Indonesia ini kan, kita punya yang namanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang perlu kita ketahui nih guys, ada urusan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi ada juga urusan yang pelaksanaannya menjadi kewenangan daerah. Masalahnya, masyarakat kita ini sering melihat dan menilai hasil akhirnya saja. Contohnya aja misalkan nih, kita ngeliat ada jalanan yang rusak, atau jembatan yang hampir bobrok, sekolah-sekolah yang melewat-lewat misalkan ya contohnya. Pasti nanti masyarakat ujung-ujungnya bilang, ini pemerintah gak becus banget sih, apa sih pekerjaannya mereka? Padahal pertanyaannya harusnya dilanjutkan adalah pemerintah yang mana? Pusat kah? Provinsi kah? Atau kabupaten? Karena kalau kita menyimpulkan semuanya salah pemerintah pusat, kita justru bisa salah dalam memberikan kritikan. Dan yang lebih menarik lagi nih guys, kadang ada kasus yang mana bukan karena pemerintah pusat nggak memberikan perhatian, tapi bagaimana kebijakan anggaran dan pelaksananya di tingkat daerah. Contohnya seperti fenomena pembangunan atau program pemerintah yang lokasinya dianggap tidak tepat. Seperti ini nih. Nah, kalian bisa lihat ya guys, di mana banyak masyarakat melihat kopdes atau koperasi desa yang dibangun di tempat terpencil atau bahkan di tengah hutan. Sampai akhirnya timbul pertanyaan di tengah masyarakat seperti ini. Kenapa pemerintah membuat program seperti ini sih? Ini program abal-abal. Kenapa pemerintah pusat bikin kebijakan seperti ini? Bikin koperasi desa kok di tengah hutan? Bla bla bla. Padahal ya guys, bisa saja dalam pelaksanaannya ada keputusan dan pertimbangan dari pemerintah daerah. Makanya menurut aku, kita jangan berhenti di pertanyaan siapa yang salah, tapi kita juga harus bertanya nih, siapa yang punya kewenangan dan siapa yang mengambil keputusan, serta di mana sebenarnya masalahnya itu terjadi. Karena kalau kita salah menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab, kritikan kita juga akhirnya nggak akan menyelesaikan masalah, nggak akan memberikan solusi lah intinya. Kemudian guys, kenapa narasi menyalahkan pemerintahan pusat mudah menyebar? Karena apa? Karena menyalahkan pemerintahan pusat itu jauh lebih gampang. Namanya dikenal, presidennya dikenal, pemerintah pusatnya juga dikenal. Sementara pemerintah daerah, dinas, atau pejabat yang sebenarnya punya kewenangan kadang nggak terlalu diketahui oleh masyarakat luas. Akhirnya ketika ada masalah, yang paling mudah disebut ya pemerintah pusat. Apalagi kalau informasi yang beredar berupa potongan video pendek atau potongan berita, di mana kebanyakan masyarakat ketika melihat suatu potongan berita atau satu potongan video pendek yang menunjukkan suatu kebijakan yang bobrok, pasti ujung-ujungnya bakalan marah, lalu langsung mengambil kesimpulan. Padahal konteksnya aja belum lengkap. Jujur ya guys, bukan berarti melalui konten aku ini, aku melarang kalian untuk memberikan kritikan kepada pemerintah pusat ya. Karena pemerintah pusat juga boleh kita beri kritik. Pemerintah pusat itu juga harus dikritik kalau mereka punya salah. Seperti misalkan nih, kalau kebijakan mereka keliru, ya kritik. Kalau programnya gagal, ya kritik. Kalau anggarannya bermasalah, ya kritik. Tapi kalau ternyata permasalahannya ada di tingkat daerah, ya semuanya jangan dilempar ke pusat dong. Jadi menurut aku nih guys, sebagai masyarakat yang baik, alangkah lebih baiknya kalau kita melihat suatu masalah di daerah, jangan buru-buru bertanya, kenapa sih Presiden Prabowo seperti ini? Kenapa sih pemerintah pusat seperti ini? Tapi coba tanyakan dulu, pelan-pelan, ini kewenangannya siapa? Karena kritik yang baik bukan siapa yang paling keras memberi kritik, tapi kritik yang baik adalah kritik yang tepat pada sasarannya. Kita boleh pro pemerintah, boleh juga kontra terhadap pemerintah. Tapi jangan sampai karena terlalu suka atau terlalu benci kepada suatu pihak, kita jadi malas untuk mencari tahu fakta sebenarnya. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan sekedar mencari siapa yang bisa disalahkan, tapi kita mencari tahu siapa yang memang harus bertanggung jawab dan bagaimana masalahnya bisa diselesaikan. Oke guys, itulah tadi pembahasan kita tentang kenapa sih setiap permasalahan di suatu negara yang disalahkan pemerintah pusat mulu. Kalau menurut kalian gimana guys? Yang patut disalahkan siapa sih? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Bye!